Perkenalkan, nama saya Maria Miranti Ayu Ferdiana dengan NPM 2516051052. Di sini saya akan membahas pertanyaan dan diskusi yang sudah didiskusikan selama di kelas Pak Iqbal. Langsung saja kita mulai video pembahasannya. Ilmu ekonomi sangat penting dalam kehidupan kita. Dengan ekonomi, kita belajar cara mengatur uang, membuat skala prioritas, menghitung biaya dan manfaat, serta mengambil keputusan yang rasional. Dalam dunia bisnis, ekonomi membantu memahami pasar, menentukan harga yang tepat, memprediksi permintaan, dan merancang strategi agar usaha dapat berkembang. Ilmu ekonomi sangat penting karena memberikan kita kemampuan berpikir kritis, mengambil keputusan cerdas, dan memahami bagaimana roda perekonomian bekerja. Tanpa ilmu ekonomi, kita akan sulit menyusun perencanaan yang baik-baik sebagai individu, pelaku usaha, maupun sebagai masyarakat. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Di dalamnya, kita belajar bagaimana barang dan jasa diproduksi, didistribusikan, dan digunakan dalam kehidupan. Sementara itu, bisnis adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Bisnis mempraktikkan teori ekonomi di dunia nyata, mulai dari menentukan harga, membaca permintaan pasar, hingga mengatur strategi agar usaha bisa berkembang. Jadi, ekonomi memberi dasar ilmunya, dan bisnis adalah penerapannya. Ekonomi mikro mempelajari perilaku ekonomi dalam skala kecil, seperti konsumen, produsen, dan pasar. Fokusnya pada cara harga terbentuk, bagaimana perusahaan menentukan produksi, dan bagaimana konsumen memilih barang. Sementara itu, ekonomi makro melihat perekonomian secara keseluruhan, mulai dari inflasi, pengangguran, pendapatan nasional, hingga kebijakan pemerintah seperti pajak dan suku bunga. Singkatnya, ekonomi mikro fokus pada unit kecil seperti perusahaan dan konsumen, sedangkan makro fokus pada kinerja ekonomi nasional. Investasi adalah kegiatan menanamkan modal saat ini dengan tujuan mendapatkan keuntungan di masa depan. Dalam ekonomi dan bisnis, investasi bisa berupa pembelian aset real seperti mesin dan bangunan, atau aset finansial seperti saham dan obligasi. Investasi selalu melibatkan risiko dan return, artinya ada potensi keuntungan sekaligus kemungkinan ketidakpastian. Jadi, investasi intinya adalah pengorbanan saat ini untuk manfaat yang lebih besar di masa depan. Ekonomi hijau adalah pendekatan pembangunan ekonomi yang tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Artinya, aktivitas ekonomi harus mendorong pertumbuhan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tapi juga tetap menjaga alam dan menggunakan sumber daya secara efisien. Salah satu contoh terbaru adalah pengembangan pabrik biotek hijau di Skotlandia yang mengolah limbah industri menjadi produk bernilai tinggi. Ada juga pertumbuhan sektor ekonomi net zero di Inggris yang berkembang lebih cepat dibanding ekonomi nasional. Jadi, ekonomi hijau fokus pada ekonomi yang maju, adil, dan tetap ramah lingkungan. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya laut dan wilayah pesisir secara berkelanjutan. Menurut kajian dalam ekonomi dan bisnis administrasi, ekonomi biru tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga untuk permasalahan ekonomi Indonesia yang membuat daya saingnya masih tertinggal dari negara maju terletak pada beberapa hal utama. Pertama, kualitas sumber daya manusia yang belum merata sehingga produktivitas tenaga kerja masih rendah. Kedua, Indonesia masih bergantung pada ekspor bahan mentah, bukan produk industri bernilai tambah tinggi. Selain itu, penguasaan teknologi dan inovasi masih terbatas, ditambah birokrasi dan iklim investasi yang belum sepenuhnya efisien. Ketimpangan infrastruktur antar wilayah juga meningkatkan biaya produksi dan logistik. Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM, teknologi, dan tata kelola ekonomi menjadi kunci agar Indonesia mampu bersaing dengan negara maju.
Permasalahan ekonomi Provinsi Lampung yang menyebabkan lambat bersaing dengan wilayah lain terletak pada ketimpangan lapangan kerja dan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan berita dari Kupas Tuntas tanggal 4 Agustus 2025, Lampung menempati urutan ke-7 provinsi termiskin di Indonesia akibat lapangan kerja yang tidak seimbang dengan potensi daerah serta SDM yang belum sesuai kebutuhan pasar kerja. Meskipun Lampung memiliki kekayaan di sektor pertanian dan sumber daya alam, sebagian besar tenaga kerja masih berada di sektor informal dengan produktivitas rendah. Hal ini membuat nilai tambah ekonomi tidak berkembang secara optimal. Solusi yang dapat dilakukan adalah mendorong peningkatan kualitas SDM, memperkuat pendidikan vokasi, serta mengembangkan sektor unggulan berbasis agroindustri agar mampu berkembang, menciptakan lapangan kerja produktif dan berdaya saing. Berdasarkan data BPS yang dirilis IDN Times tahun 2025, beberapa kabupaten di Lampung masih memiliki tingkat kemiskinan tinggi. Hal ini disebabkan oleh tingkat ketergantungan pada sektor pertanian tradisional, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta terbatasnya lapangan kerja di luar sektor pertanian. Selain itu, infrastruktur dan akses pasar yang belum merata membuat hasil produksi daerah lebih sulit bersaing dengan wilayah yang lebih maju. Akibatnya, pendapatan masyarakat rendah, daya beli lemah, dan pertumbuhan ekonomi daerah berjalan lambat dibandingkan kota, seperti metro yang lebih terdiversifikasi secara ekonomi. Solusi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan kerja, mendorong pengembangan UMKM, memanfaatkan teknologi pertanian, serta memperbaiki infrastruktur dan akses pasar. Dengan langkah ini, daerah Lampung dapat meningkatkan daya saing dan menekan jangka kemiskinan. Pada pertemuan awal mata kuliah ekonomi bisnis, Pak Iqbal menjelaskan pentingnya untuk memahami bahwa banyak daerah yang masih mengalami keterlambatan dalam bersaing secara ekonomi karena beberapa faktor utama. Permasalahan tersebut antara lain ketergantungan pada sektor ekonomi tradisional, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta terbatasnya inovasi dan pengelolaan usaha. Kondisi ini menyebabkan produktivitas rendah, pendapatan masyarakat terbatas, dan pertumbuhan ekonomi berjalan lambat. Melalui mata kuliah ekonomi bisnis, mahasiswa diajak memahami bagaimana teori ekonomi, manajemen, dan strategi bisnis dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut, seperti melalui peningkatan efisiensi produksi, pengembangan UMKM, pemanfaatan teknologi, serta perluasan akses pasar. Dengan pemahaman ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis permasalahan ekonomi secara kritis dan menawarkan solusi yang relevan bagi pengembangan ekonomi di masa depan. Kemudian pada minggu kedua, Pak Iqbal memberikan kami kesempatan untuk kami menyiapkan berita untuk didiskusikan. Salah satu isu ekonomi yang dibahas adalah wacana redenominasi rupiah, yaitu penyederhanaan nilai uang dengan menghilangkan beberapa angka nol. Tujuannya untuk mempermudah transaksi dan pencatatan keuangan. Namun, kebijakan ini masih sebatas wacana karena memerlukan kondisi ekonomi yang stabil serta kesiapan masyarakat. Kemudian ada berita tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menunjukkan tren yang cukup stabil. Pemerintah dan Bank Indonesia tetap fokus menjaga inflasi, daya beli masyarakat, serta stabilitas nilai tukar di tengah ketidakpastian ekonomi global. Selanjutnya, seingat saya kita juga membahas tentang pasar modal. Di sektor keuangan, pergerakan pasar modal dan nilai tukar rupiah menjadi perhatian karena mencerminkan kepercayaan investor terhadap perekonomian nasional. Isu-isu ini penting dipahami dalam mata kuliah ekonomi bisnis karena berkaitan langsung dengan kebijakan ekonomi, dunia usaha, dan pengambilan keputusan. Kemudian di minggu selanjutnya kami diliburkan karena BFG. Kemudian pada minggu selanjutnya lagi kami mewawancarai galeri pasar modal yang ada di FISIP. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan kepada galeri pasar modal yang ada di FISIP,
Kondisi ekonomi suatu negara terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pasar modal. Narasumber menjelaskan bahwa ketika perekonomian berada dalam kondisi baik, seperti pertumbuhan PDB yang positif, inflasi yang terkendali, serta suku bunga yang stabil, pasar modal cenderung mengalami perkembangan yang positif. Pasar modal juga sering dijadikan indikator kesehatan ekonomi, sehingga pergerakannya mencerminkan kondisi perekonomian suatu negara. Selain itu, kebijakan politik Bank Indonesia yang mempertahankan suku bunga di level 2,75 untuk bunga pinjam dinilai berdampak baik pada pasar modal. Suku bunga yang rendah membuat investor kurang tertarik menyimpan dana di perbankan, sehingga lebih memilih mengalihkan investasinya ke pasar modal yang menawarkan potensi keuntungan lebih tinggi. Kesimpulannya, kondisi ekonomi yang stabil serta kebijakan suku bunga yang rendah dapat meningkatkan likuiditas pasar modal dan memperkuat kepercayaan investor dalam menanamkan modalnya. Untuk mewawancarai sebuah pelaku usaha, kami memilih pedagang ayam geprek, dan berdasarkan wawancara dengan pengelola, ayam geprek ASI merupakan UMKM kuliner yang menyasar mahasiswa sebagai konsumen utama. Penjualan cenderung stabil saat masa perkuliahan aktif, namun menurun saat libur panjang. Tantangan utama usaha ini adalah fluktuasi harga ayam dan persaingan dengan usaha sejenis. Dalam pemasaran, usaha ini masih mengandalkan kualitas rasa dan pelanggan tetap, tanpa promosi digital. Sementara itu, pengelolaan karyawan dilakukan secara sederhana dengan pendekatan tegas saat terjadi konflik. Secara keseluruhan, ayam geprek ASI memiliki potensi berkembang jika mampu berinovasi, terutama dalam strategi pemasaran dan manajemen internal. Kemudian di minggu selanjutnya, kami di kelas Pak Iqbal membahas tentang banjir di Sumatera dan rupiah yang melemah. Berdasarkan hasil diskusi, banjir di beberapa wilayah Sumatera tidak hanya berdampak pada lingkungan dan aktivitas masyarakat, tetapi juga pada sektor ekonomi. Banjir menyebabkan terganggunya distribusi barang, kerusakan infrastruktur, serta menurunnya aktivitas produksi, khususnya di sektor pertanian dan perdagangan. Di sisi lain, melemahnya nilai tukar rupiah hingga 16.676 rupiah per dolar AS menunjukkan adanya tekanan ekonomi, baik dari faktor global maupun domestik. Pelemahan rupiah ini berdampak pada kenaikan harga barang impor, meningkatnya biaya produksi, serta menurunnya daya beli masyarakat. Dari hasil diskusi dapat disimpulkan bahwa bencana alam dan kondisi nilai tukar saling berkaitan dalam memengaruhi stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tepat dari pemerintah, baik dalam penanggulangan banjir maupun menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.